Pemirsa, dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang layanan kesehatan, serta mendukung program pemerintah berupa medical tourism, Rumah Sakit Columbia Asia Medan mengadakan kegiatan Medical Fair 2022 yang terbuka untuk seluruh masyarakat umum. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali bertemu kembali bersama saya Nofri Afandi dalam program Coffee Break Sumatera Utara, di mana tema kita pada hari ini adalah Medical Fair 2022 Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Dan kita akan berbincang-bincang tentunya dengan pembahasan yang sangat bermanfaat dan juga menarik dengan dua narasumber yang sudah hadir. Saat ini bersama saya sudah ada Bapak Dr. Sabar Petrus Sembiring, SPPD Vinasi, selaku Ketua Panitia event Medical Fair ini, dan juga Direktur Medis Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Apa kabar Bapak? Baik Mas. Baik ya Pak ya. Iya. Dan juga hadir bersama saya saat ini sudah ada Bapak Denny Hidayat, selaku General Manager Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Apa kabar Bapak Denny? Baik, alhamdulillah. Iya, tentunya saat ini kesehatan itu yang paling utama ya Pak, yang harus dijaga ya. Benar. Iya. Nah pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kira-kira event Medical Fair 2022 Rumah Sakit Columbia Asia Medan ini, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Dr. Sabar. Bapak mungkin bisa dijelaskan nih, kira-kira apa sih latar belakang untuk pelaksanaan event Medical Fair ini? Baik, gini Mas, bahwa sebenarnya Rumah Sakit Columbia Asia Medan pada dasarnya adalah sebuah rumah sakit yang berada di Medan. Ya. Sebenarnya hampir semua orang sudah tahu. Ya. Tetapi kita percaya bahwa nggak semua bisa kita lakukan di Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Ya. Tidak semua. Dan tidak satu rumah sakit pun bisa, the whole thing itu bisa dikerjakan dalam satu rumah sakit. Sehingga kami mencoba melihat itu dan mempertimbangkan bahwa kalau memang begini, bahwa semua rumah sakit yang ada di Medan dan Sumatera Utara boleh jadi satu untuk kemudian sedikit show off lah, bahwa apa yang mereka punya, apa yang mereka mampu lakukan itu boleh dikenalkan dan diekspos ke masyarakat, sehingga masyarakat juga tahu bahwa mereka berada pada lingkungan yang sebenarnya bisa menolong mereka lebih banyak tanpa harus mungkin berpikir mungkin di Medan nggak bisa dikerjakan nih. Padahal semuanya bisa, sehingga event ini kita harapkan bisa menjadi masukan banyak buat masyarakat bahwa Medan punya kelebihan 1, 2, 3, 4, rumah sakit A punya kelebihan ini, rumah sakit B punya kelebihan ini, dan itu akan membuat kita menjadi lebih kuat dalam pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Baik, dalam artian di sini merupakan wadah bagi rumah sakit di Medan ya Pak, untuk unjuk gigi nih keunggulan mereka masing-masing, bahwa memang masyarakat tak perlu jauh-jauh ke luar negeri dan bisa berobat di kota sendiri, tentunya kota Medan begitu Pak ya. Nah, mengenai event ini Pak, mungkin bisa dijelaskan rangkaian acara ini nantinya hingga selesai. Baik, kalau saya selalu jelasnya sederhana gitu, bahwa event ini agak sedikit agak sedikit challenging. Saya nyebutnya kayak kopi juga tuh, 3 in 1. Jadi kita punya 3 event di dalam, mulai dari pameran rumah sakit, layanan rumah sakit, itu nanti ada rumah sakit, alat kesehatan, kemudian farmasi, kemudian asuransi kesehatan, bank, kemudian ada sekolah-sekolah kesehatan, perhotelan, dan UMKM juga akan ada. Lalu di dalam pameran itu akan ada health talk. Ya, jadi masyarakat boleh dengan bebas dengerin, ada apa nih, ada apa yang terbaru, tapi dengan sentuhan bahasa yang mungkin lebih sederhana. Sehingga dapat diterima begitu Pak ya? Yes, jadi mereka bisa tahu, ternyata ini toh ceritanya tentang misalnya code stroke, atau ini toh ceritanya tentang operasi dan yang lain-lain. Lalu yang ketiga, ya mengingat kita rumah sakit, dan saya pikir apapun ceritanya kita mulai dari kita. Jadi belajar dari luar juga bahwa ternyata rumah sakit swasta juga bisa membuat ajang simposium saintifik kok di sini. Dan kebetulan sekali bahwa Columbia Asia Medan rumah sakit itu menjadi yang pertama untuk melakukan itu. Dan event yang ketiga itu adalah simposium saintifik untuk seluruh dokter yang akan kita lakukan di sini. Baik sekali. Tentunya sudah dijelaskan ya pemirsa seperti apa gambaran dari Medical Fair ini, mulai dari pembukaan pada hari ini dan nanti hingga selesai begitu Pak ya. Dan Pak Denny, saya ingin berbincang juga nih Pak. Event Medical Fair ini kan juga turut mendukung program pemerintah ya Pak ya, Medical Tourism. Mungkin Bapak bisa menjelaskan keterkaitan ini dan seperti apa kira-kira dukungan yang diberikan untuk program pemerintah ini. Oke, jadi karena kami Rumah Sakit Columbia Asia Medan menjadi salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai duta kali untuk medical fair ini, medical tourism itu. Jadi kita mau berbuat sesuatu nih gitu, mau menunjukkan bahwa sertifikat yang kita terima itu harus ada impact-nya dong gitu. Oleh karena itulah kita bikinlah event medical fair ini, di mana
seperti kata Pak Ketua tadi bahwa ini harusnya menjadi forum atau panggung untuk semua stakeholder rumah sakit untuk kesehatan untuk datang menunjukkan kemampuan masing-masing sehingga orang tahu oh ternyata apapun yang kita butuhkan terhadap kesehatan ada di Medan gitu. Kalau mau jantung ke rumah sakit ada Malik misalnya. Kalau mau ini ke rumah sakit gitu. Oh Columbia Asia hebatnya di sini gitu. Jadi lebih kepada itu sehingga nanti kita tahu Pak Gubernur mengatakan bahwa ada 8.000 triliun ini uang rakyat yang keluar daripada Indonesia untuk kesehatan saja. Ternyata itu tidak terlalu diperlukan lagi bahwa rumah sakit di Medan khususnya Sumatera Utara juga bahwa memiliki kemampuan itu sehingga tujuan pemerintah untuk mencegah terlalu banyaknya flow pasien keluar negeri itu bisa terfilter lah gitu bahwa memang kalau andai kata lah penyakitnya itu tidak bisa lagi dilayani Medan dan Sumatera Allah mereka boleh pergi. Gitu aja sih. Dalam artian meskipun event ini bernama Medical Fair Rumah Sakit Columbia Asia Medan tapi tidak egois begitu Pak ya, juga mencakup seluruh rumah sakit. Kami kebetulan kan karena merasa ayolah kita bikin gitu. Kita mencoba untuk menjadi orang pertama yang mau melakukan ini gitu karena kan untuk buat event tuh biaya juga cukup besar. Terus sebenarnya brand itu cukup mempengaruhi apakah event ini bisa berhasil atau tidak, adakah orang dukungan apa tidak, dan kita menjadi orang pertama coba deh kita bikin dan kita menjelaskan ini udah cukup 3 bulan ya dok ya. Ada 3 bulan kita proses penjelasan bagaimana sih orang bisa paham bahwa ini bukan promosinya Columbia Asia Medan gitu. Columbia Asia menjadi hostnya untuk membuat teman-teman ayo datang rame-rame dong, kita tunjukkan kepada masyarakat ini loh kehebatan kami gitu, sehingga mereka punya pilihan, masyarakat tahu kalau mau kemana itu ke rumah sakit mana, kalau mau begini ke rumah sakit mana. Jadi sebenarnya panggung aja untuk kita semua sih. Baik, nah berkenaan dengan medical tourism ya Pak ya, pasti kan ada penawaran-penawaran yang diberikan kepada para pasien, apalagi dari luar negeri ini mungkin yang mau datang ke Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai itu, tapi tahan dulu. Boleh. Kita akan jelaskan setelah jeda berikut ini, tetap di Coffee Break Sumatera Utara. Terima kasih. Pemirsa, kembali lagi di Coffee Break Sumatera Utara, dan sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan para narasumber, saya akan tunjukkan seperti apa kemeriahan dalam opening ceremony event Medical Fair 2022 Rumah Sakit Columbia Asia Medan yang juga turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara. Berikut cuplikannya. Makanlah sirih, berpinanglah tidak, berpinanglah tidak. Merah bibir zaman dahulu, makanlah sirih tua, hai berpinanglah tidak, berpinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi, Grup CEO Columbia Asia International, Mr. Chan Boon Keng, CEO Columbia Asia Indonesia, Mr. Navin Kumar Manta, serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Horas, Majua-jua, Njua-jua, Ahoy, Ahoy. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan event Medical Fair Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Kita ketahui bersama, Kota Medan telah ditetapkan sebagai salah satu kota tujuan wisata medis di Indonesia. Karena selain memiliki daya tarik pariwisata berkelas global, Kota Medan juga telah memiliki beberapa fasilitas kesehatan yang mumpuni, baik berupa tenaga medis maupun tenaga penunjang medis, serta teknologi kesehatan. Salah satunya, Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Salam sejahtera selalu. Ada yang Nasrani? Bilang ada. Salam. Shalom. Saya juga. Om Swastiastu. Ada yang India? Hindu? Om Swastiastu.
Namo Buddhaya. Mr. Jack, itu Buddhis? No, Muslim. Enggak juga, tak punya agama. Salam kebajikan. Yang saya hormati Chief Executive Officer Dr. Chan Bung Keng, yang saya hormati Executive Officer Mai Nafen Umar, pasti bukan orang kampung Kling. Chief Officer Chandra Wisantono, mana Bapak? Direktur Rumah Sakit Kemudian Prof yang sering saya ganggu, pimpinan medis Makhlukar yang hadir, ada yang hadir. Hanya dua orang. Semua mewakili. Jadi yang sehat-sehat aja yang datang kemari. Dokter semua. Para mahasiswa, mana mahasiswa? Mahasiswa yang banyak. Mahasiswa naik apa tadi datang kemari? Naik apa? Kereta. Tak tahu Mr. Kim di kereta apa. Tak ada stasiun kereta api di sini katanya. Para tamu undangan yang saya cintai dan saya banggakan, terkhusus kepada saudara saya Pak Sabar Petrus sendiri, Najwa negeri. Ini sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Mahasiswa ini yang harus tahu. Jadi Republik ini mengeluarkan uang, bukan Republik, tapi rakyat Sumatera Utara, rakyat Indonesia itu mengeluarkan uang sampai 146 triliun satu tahun untuk orang berobat ke negaranya Mr. Deng. Kadang saya lihat dia, selagi dia kurang tahu bahasa Melayu, apa-apalah kita ngomongnya. Lalu saya lihat bandingkan dokter-dokter kita ini, dokter di samping, tak kalah-kalah juga. Tapi kenapa rakyat kita ini harus berangkat ke sana? 5 lakh one day. Sumatera Utara ini 70 sampai 80 triliun uang rakyat Sumatera Utara yang berangkat dari Sumatera Utara. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Pekanbaru, ada dari Padang, datang ke Madu, berangkat dari sana ke Pineng, ke Kuala Lumpur. Padahal Kolombia dekat, naik ojek aja nyampe itu. Walaupun Kolombia sendiri mau masuk itu susah sekali. Karena orang jualan udah penuh sepanjang itu. Ini bedanya Pineng, KL dengan Kolombia. Jadi beliau menghadap ke tempat saya, menjumpai saya akan membuka acara ini. Saya langsung protes. Kenapa harus di sini? Sehingga saya lihat itu tidak ada ojek yang parkir di sini. Yang parkir Alphard, Lexus. Jadi banyak orang-orang kayaku di sini. Termasuk mobilnya gubernur Lexus, walaupun mobil dinas. Nah, saya ingin yang datang-datang ke KL, ke Pineng. Saya maaf tak pakai bahasa-bahasa yang harus intelektual. Karena tak nyampe lagi apa yang menjadikan acara ini. Ini acara ini harus nyampe kepada rakyatku, menengah ke bawah itu jauh lebih banyak dibanding bapak-bapak sekalian yang bisa datang ke Regal ini. Sekarang sakit bisul aja harus berangkat ke Pineng. Padahal inilah yang harus dipamerkan oleh Pak Sabar ini. Jangankan bisul,
Saat ini di Sumatera Utara dokter jantung yang paling canggih, beliau ini. Tapi masih banyak orang sakit jantung terasa aja tak enak langsung berangkat ke Pineng, berangkat ke KL. Beliau nganggur sampai sekarang ini. Alat, boleh adu. Saya baru melakukan groundbreaking di rumah sakit haji. Direktur rumah sakit haji tak hadir nih. Siapa yang mewakili? Saya berharap di 2023 nanti ini ada 2 tower. Jadi 2 lebih besar dibanding Columbia. Di 2000 berikutnya saya mau ada 5 tower di situ. Columbia harus kalah dengan rumah sakit haji. Tepuk tangan. Kemarin tepuk tangan. Sekarang persoalannya bukan kalah dan menang. Bagaimana rakyat saya tak susah. Sakit ada tempat berobat. Sakit ini kan tak bisa ditawar-tawar. Tapi harus ada tempat berobat. Saya masih banyak melihat rumah sakit yang memang belum siap. Saya katakan saya pernah berobat, sampai ke Jerman sana saya berobat, Langbridge. Di satu rumah sakit tingkat desa lah kalau di tempat kita. Jadi terbuka seperti ini, bangsalnya 8 orang isinya, jam 8 pagi, suster lah katakan kalau di tempat kita, dia sudah keliling, dia masuk, tempat tidur itu sudah jendela semua terbuka, matahari semua terbuka, dan yang bisa bangun-bangun duduk disiapin tempat duduk, yang tidak bisa tempat tidurnya dinaikkan sehingga dia tegak, bersih semua. Di tempat kita jam 9 pagi masih dipenuhi dengan yang jaga-jaga yang pasien. Itu di sana tak saya temukan itu. Sehingga orang berobat ke sana. Saya check up, general check up. Diambil darah saya. Habis itu diberitahu ini kolesterol, asam urat, semua. Enggak ada bedanya dengan di Prudia, tak ada bedanya. Tapi orang lebih yakin ke sana. Gitu. Nah nanti juga Pak Sabar, Pak Direktur, tolong diarahkan juga para suster-suster kita itu. Salah satu materi kurikulum tempat sekolah suster ini juga harus diajari bagaimana senyum yang benar. Gitu. Jadi senyum, gitu. Udah mau dimarah-marah pun ya udahlah senyum aja, gitu. Berat sekali senyum ini. Saya pikir saya perlu ngomong ini, saya perlu bicara seperti ini. Dan ke depan Pak Sabar, tolong bikin ini di samping pajak sentral. Bapak bikin ini buka ini. Sehingga orang yang datang pakai sendal, pakai apa, melihat. Dan Bapak sudah harus berani memproklamirkan, membuka, kalau masuk ke Columbia itu tidak sulit. Anda akan dilayani. Dan saya selaku Gubernur Sumatera Utara, saya tak izinkan rumah sakit, belum dicek, belum dia apa, kayak mau beli TV itu. Segini ya ongkosnya, tak boleh begitu. Saya mau terima dulu, cek dulu segala macam, pastikan dia, kalau dia tak mampu, rakyat saya itu tak mampu, karena memang benar krisis benar, tak ada ekonominya, saya yang tanggung jawab. Tapi lakukan dulu yang baik. 2022. Terima kasih Bapak dan Ibu atas supportnya.
Kesehatan Kota Medan untuk dapat naik ke atas. Mana pada kesehatan? Satu, tepuk tangan yang paling meriah. Dan ini acara Medical Fair 2022 Rumah Sakit Columbia Asia Medan resmi dibuka. dan ikut prosesi pemukulan. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi yang telah hadir memberikan bimbingan dan arahan dan juga memukul benda. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, selamat menjalankan. Nah itu tadi pemirsa, seperti apa pegelaran pembukaan dalam event Medical Fair 2022 Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Tunggu apa lagi? Pemirsa di rumah, langsung aja datang ke Regale Convention Hall untuk melihat seperti apa pameran-pameran dan juga penawaran yang diberikan dalam event Medical Fair ini. Dan kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini, tetap di Coffee Break Sumatera Utara. Kembali lagi di Coffee Break Sumatera Utara, pemirsa masih dengan pembahasan Medical Fair 2022 Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Pak Denny, melanjutkan perbincangan tadi. Dikatakan juga Rumah Sakit Columbia Asia Medan menjadi duta ya Pak ya dalam program pemerintah Medical Tourism. Nah kira-kira apa yang ditawarkan kepada para calon pasien nih, terutama yang berada di luar negeri, untuk mengikuti program Medical Tourism ini? Oke, jadi kemarin dijembatani oleh Dinas Pariwisata, kita ada bikin MOU, jadi kesepakatan antara Rumah Sakit Columbia Asia Medan di sini dengan PHRI dan Asita. Jadi nanti tiga institusi ini akan memberikan paket masing-masing, sehingga itu bisa di-merge menjadi satu paket medical tourism lah, seperti itu. Jadi memang kita sudah memiliki itu, kita sudah siapkan, dan kita menggunakan Dinas Pariwisata sebagai media promosi. Selain kami juga bikin promosi, PHRI bikin promosi, Asita bikin promosi, tapi Dinas Pariwisata dan Kesehatan juga memiliki platform sendiri bagaimana sih mempromosikan tiga komponen ini menjadi satu hal yang inilah menjadi program medical tourism itu betul-betul terjadi, dan orang datang ke sini kan tidak bisa hanya berobat saja gitu. Dia harus punya destinasi ke mana perginya, dia akan tinggal di hotel di mana yang terdekat dan segala macam. Itu sudah kita rembukan bersama dengan PRI dan Dinas Pariwisata serta Asita sendiri gitu. Ini sudah dipersiapkan seperti apa fasilitas nantinya bagi para calon pasien begitu Pak ya. Nah, berbicara mengenai saling promosi nih ya tadi dari para pihak. Saya akan tanyakan juga nih, keunggulan apa sih yang ditawarkan Rumah Sakit Columbia Asia Medan Pak Sabar, sehingga ini menjadi pilihan utama bagi calon pasien? Kalau bicara keunggulan banyak nih Mas. Mudah-mudahan nggak sampai besok pagi nih jelasin. Baik, yang pertama gini, bahwa di Columbia Asia Medan ada lebih dari 200 dokter yang ikut melayani di situ. Dan dari 200 ini ada dokter umum, ada 40 lebih spesialis dan lebih dari 60 subspesialis yang ada. Artinya dari sisi pelayanan Rumah Sakit Columbia Asia Medan boleh dikatakan lengkap. Dan kemudian untuk masyarakat tuh boleh lebih gampang mencari. Sebenarnya kita sudah memiliki layanan-layanan khusus. Seperti misalnya kita punya cardiac center. Jadi masyarakat yang kira-kira saya kayaknya punya masalah jantung deh ini gitu. Mereka nggak usah pusing cari dokternya siapa ya. Bayangkan ada 200 gimana nyarinya sih gitu. Tapi kemudian kita punya yang namanya cardiac center di lantai 7 rumah sakit. Kemudian kita juga baru buka yang kemarin juga diresmikan oleh Pak Gubsu adalah adanya orthopedic center. Yes, dan chemotherapy center. Bahkan ortopedik kita itu sudah di level melakukan tindakan yang minimal invasif. Jadi sayatannya nggak gede-gede lagi Mas. Sayatannya kecil-kecil. Jadi, nah di samping itu kami pikir ini nggak cukup gitu. Bahwa memang masyarakat butuh banyak informasi yang ada. Informasi ini kemudian seiring urutan untuk mencapai medical fair, kita di sekitar 3 minggu lalu ya Pak ya? 3 minggu yang lalu awal bulan itu kita buka Education and Advisory Center. Apa itu? Satu tempat yang siapa aja boleh datang. Siapa aja boleh datang. Ngapain? Nanya. Bayar nggak? Enggak. For free. Jadi orang boleh nanya, saudara saya sedang dirawat di sini, dirawat sekian hari, nggak baik. Kira-kira
ada saran apa gitu. Dan kita akan kasih tahu saran, dan kemudian kalau memang dibutuhkan kita akan konsul ke dokter spesialis kita. Gitu. Dan kedepannya kita masih merencanakan, mudah-mudahan dalam tahun depan ini semua, akhir tahun dan tahun depan kita buka urologi center ya Pak. Kemudian kemarin kita juga sedang membicarakan tentang IVF, bayi tabung, ini ongoing. Mudah-mudahan di tahun depan seiring usaha kita itu bisa kita buka. Bahkan kalau memang memungkinkan, karena kita tahu itu juga sulit, transplant itu nanti kita akan coba jalankan. Dan ya saya pikir kalau diceritakan masih banyak lagi sih, tapi kurang lebih seperti itu. Mengenai program bayi tabung tadi Pak, apakah ini memang hanya ada di Columbia Asia Medan untuk di wilayah Sumatera Utara atau memang saat ini sudah ada? Sudah ada. Tetapi kita pikir kembali kita melihat bahwa di luar negeri saja banyak senternya gitu ya. Dan kita pikir satu itu nggak cukup lah untuk Medan Sumatera Utara. So no wonder banyak orang mungkin akan keluar. Kenapa kita nggak buka the trusted services from Columbia Asia? Jadi kita tahu bahwa orang percaya Columbia Asia itu punya standar ini nih gitu. So ya kita di sini dan kita akan segera buka untuk itu. Tentunya memberikan pelayanan terbaik pada para calon pasien gitu Pak ya. Baik Pak Denny, tadi saya sedikit dapat bocoran nih dari Pak Sabar yang menyampaikan ya bahwa ada Rumah Sakit Columbia Asia Medan yang ini akan dibuka. Pak Denny bisa sampaikan juga nih pada jadi nanti karena demand terhadap brand itu Columbia Asia Medan yang sekarang ini hampir setiap hari kita full ya. Jadi udah penuh lah kamarnya. Jadi nggak bisa lagi kita bangun lebih tinggi lagi. Hanya kita sepakat untuk bangun rumah sakit baru lagi. Dan ada sedikit model yang berbeda nih, bahwa kalau yang di sekarang ini kan pure rumah sakit swasta. Nah, yang nanti yang kedua ini dia bisa BPJS. Jadi namanya Rumah Sakit Columbia Asia Aksara. Adanya di Letnan Sujono sekitar 212 kamar, 212 tempat tidur nantinya. Memiliki servis yang mirip banget karena memang nama Columbia yang tetap dibawa. Sistem pelayanan, standar pelayanan itu akan sama pasti dengan apa yang ada sekarang. Yang berbeda cuman dia bisa BPJS gitu. Luar biasa Jadi karena memang adanya itu di tempat yang padat penduduk sehingga bisa mencapai masyarakat kelas bawah gitu. Itu aja sih ya. Luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini pemirsa dengan penawaran-penawaran yang diberikan Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Dan terakhir nih Pak, mungkin Pak Denny terlebih dahulu bisa memberikan closing statement tentunya mengenai event medical fair ini pada pemirsa di rumah. Baik pemirsa sekalian yang ada di Medan dan Sumatera Utara. Mari hadiri pameran kesehatan yang ada di Regale Convention Center, di mana Rumah Sakit Columbia Asia Medan sebagai penyelenggara. Masyarakat bisa datang melihat, menyaksikan kehebatan daripada rumah sakit yang hadir di sini, apa-apa saja yang ada, sehingga kita lebih paham tentang kesehatan kita tahu kita harus kemana dan bagaimana, sehingga proses pelayanan kesehatan bisa paripurna dan efisien, tidak membiarkan banyak biaya, seperti itu sih. Ayo datang Jumat, Sabtu, Minggu, Regale Convention Center. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya Pak Dr. Sabar mungkin bisa memberikan buat seluruh masyarakat Medan Sumatera Utara, kami mengundang untuk hadir di Regal Convention Center. Nggak usah ragu untuk sekedar melihat pameran, nggak ada bayar apa-apa. Dan kemudian Anda akan dapat banyak, ada lucky draw, ada gimmick, Anda bisa dapat informasi untuk yang ada semua. Dan boleh juga bertanya jika memang akan ada yang tanya. Tadi saya katakan ada Education and Advisory Center, itu juga ada di sini. Jadi kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Kami dengan senang hati menunggu kedatangan semua di Baik, luar biasa sekali. Terima kasih para narasumber sangat luar biasa, Pak Denny dan juga Pak Dr. Sabar yang sudah memberikan penjelasan mengenai Medical Fair Rumah Sakit Columbia Asia Medan ini yang digelar mulai 18 November hingga 20 November 2022. Sangat manis rasanya saus tomat, jangan dimakan dengan pulut ketan. Bagi Anda yang ingin sehat, ayo berobat ke Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Demikian perbincangan kita pada hari ini pemirsa. Saya Nofrian Fadi bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bapak.